Pasca serangan fajar kepada komedian bintang Emon, satu pertanyaan banyak mengemuka. Siapakah dalang dibalik kampanye pencemaran nama baik tersebut? Karena Emon habis mengomentari kasus kontroversial Novel Baswedan, netizen menduga buzzer diminta turun gunung untuk mencoreng nama sang komika. Namun, memangnya buzzer politik itu ada? Atau ia hanya sekedar mitos netizen? Terpenting, siapa yang memesan jasa mereka? Menurut riset CIPG, sejak 2012, buzzer dipakai brand di Indonesia untuk kepentingan promosi produk. Masih di tahun yang sama, pada Pilgub DKI Jakarta, buzzer dikerahkan secara masif dalam peristiwa politik. Jasa buzzer semakin dicari-cari pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Perekrutan buzzer dilakukan secara bertahap, macam MLM. Agensi atau biro komunikasi akan memantau akun yang aktif di medsos, lalu akun yang diseleksi masuk grup chat di WhatsApp atau Telegram. Calon buzzer paling menjanjikan diajak ketemuan dengan koordinator buzzer, lalu dipanggil buat proyek sesuai permintaan klien. Umumnya klien ini adalah perusahaan, partai politik, atau politisi. Menurut seorang buzzer anonim, ia awalnya dipantau setelah aktif di komunitas blogger, lalu diundang menulis tentang acara pemerintah. Setelah itu, ia perlahan masuk ke dalam lingkar buzzer dan dipanggil saat ada proyek buzzer yang pas dengan profil, audience, dan engagement rate-nya. Dua tagar yang menurutnya hasil mufakat jahat para buzzer adalah Netflix tidak aman dan sawit baik. Biasanya, tim buzzer akan rame-rame nge-tweet soal satu topik dalam kurun waktu singkat supaya naik ke trending topik. Namun, ada cara lain menggunakan kuis giveaway, di mana netizen menjawab kuis dengan menyertakan tagar untuk dapat hadiah. Jika tweet organik atau giveaway tidak berhasil, umumnya buzzer membegal dengan rame-rame mereport tagar trending lainnya. Lucunya, ada kode etik di kalangan buzzer. Mereka tidak boleh membegal tagar trending bikinan buzzer lainnya. Maka, yang biasa jadi korban adalah tagar yang tak ada hubungannya dengan permintaan klien, seperti percakapan soal K-pop. Kabarnya, buzzer di Indonesia dibayar antara 1 juta hingga 50 juta rupiah per kontrak. Umumnya, para buzzer adalah sarjana muda yang melek teknologi, tetapi sulit mencari pekerjaan dengan bayaran memadai. Menurut riset Universitas Oxford, fenomena buzzer mulai mewabah di seluruh dunia. Pada 2019, ada 70 negara di dunia yang menggunakan buzzer untuk memanipulasi opini publik demi tujuan politik. Angka ini naik dari 28 negara pada 2017 dan 48 negara pada 2018. Di Cina, Kamboja, Rusia, Iran, dan Israel, buzzer secara resmi dikendalikan negara melalui kementerian atau lembaga publik. Namun di Indonesia, belum ada data pemerintah secara resmi memakai jasa buzzer. Kerja jadi buzzer punya resiko tersendiri. Ex-Menkominfo Rudiantara memang menyatakan tak ada yang salah dari buzzer, karena mereka tak dilarang di UU ITE. Mereka baru bisa disikat bila menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, sehingga bisa dituntut. Namun, belum ada klien atau agensi yang menjamin bantuan hukum dari buzzernya bila mereka balik diserang dan dijerat UU ITE. Mereka pun tidak diberi perlindungan dari amarah netizen bila brief yang diberikan agensi rupanya ngawur. Lucunya, sebagian buzzer jadi lebih pilih-pilih soal proyek yang mereka ambil karena takut diamuk netizen. Buzzer yang mengambil setiap pesanan klien, walaupun muatan politisnya kencang, kerap dijuluki geng Suicide Squad. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Wasisto Jati, merasa kehadiran buzzer telah mencederai demokrasi Indonesia. Namun, pengamat intelijen Stanislaus Rianta merasa buzzer muncul seiring dengan naiknya fanatisme publik terhadap kandidat politik tertentu. Seperti melihat lahan basah, para parpol dan politisi merasa fanatisme ini bisa dibengkokkan untuk membentuk pasukan tempur online. Apakah buzzer muncul karena fanatisme atau fanatisme muncul karena buzzer? Pertanyaan menarik.